ciri ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa lelang atau metode yang akan kita lakukan dalam lelang natura pada persembahan Hari Raya Unduh-Unduh Pembangunan tahun 2020 saat ini. Yang pertama adalah lelang barang dengan mekanisme American Style. Dengan jenis barang ada blender, ada kipas angin, ada kompor gas Rinnai, Magicom, dan vacuum cleaner atau penghisap debu. Kemudian dengan mekanisme lelang sebagai berikut. Yang pertama adalah kelima barang tersebut di atas yang telah kami sebutkan tadi ditawarkan secara online via WhatsApp atau WA melalui flyer dan video yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah lelang ala American Style ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Dan yang ketiga, tiap sesi penawar diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menawar dengan harga yang tertinggi tentunya. Kemudian yang keempat adalah setiap harga penawaran dari masing-masing barang yang akan dicatat oleh panitia. Dan kemudian yang kelima, penawar dengan harga yang tertinggi. Itulah yang akan menjadi pemenang dan berhak untuk menerima barang tersebut. Kami berdua mewakili seluruh panitia Unduh-Unduh Pembangunan tahun 2020 mengucapkan selamat mengikuti dan ikut ambil bagian secara langsung dalam Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh Pembangunan tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara serta jemaat sekalian. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ibadah pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Adapun juga Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur
kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran ataupun perkawinan antara tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Adapun poin ibadah pada pagi hari ini ada 2 agenda yang akan dilakukan pada penutupan bulan kesaksian pelayanan dan keluarga dan kenaikan jenjang KPAR. Untuk penegasan warta jemaat pada minggu hari ini ada beberapa 2 poin, yaitu untuk unduh-unduh pembangunan, perayaan Hari Raya Unduh-unduh Pembangunan itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020. Adapun untuk cawisannya yang diadakan di wilayah itu nanti akan diadakan pada tanggal 23 Juli 2020. Untuk yang kedua, perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 9 Agustus 2020. Adapun cawisannya diadakan di wilayah nantinya akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2020 setiap hari Kamis. Adapun untuk perjamuan kudus dan Hari Raya Unduh-unduh akan diadakan tiap pagi jam 7 pagi. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan kesaksian pelayanan keluarga GKJ Tanjung Perak. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, persekutuan dan damai sejahtera. Yesus Kristus Sang Kepala keluarga senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini beserta seluruh anggota keluarga, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Dia. Mari kita sambut ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi 385 Srengengene Nyunar. Srengenge nyunar kanthi mulya manuk ing ojek lawan rena angine midhit ana ing wit-witan kewane bebunga ing pasuketan kabeh padha muji Allah kang lomo kabeh padha muji Allah kang lomo. Srengenge nyunar kanthi mulya manuk ing ojek lawan rena angine midhit ana ing wit-witan kewane bebunga ing pasuketan kabeh padha muji Allah kang lomo kabeh padha muji Allah kang lomo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Seraya dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi ini kita diperkenankan kembali bersekutu oleh Tuhan di dalam ibadah ini. Dalam perayaan ibadah minggu kita hari ini, bersama-sama kita juga merayakan penutupan bulan kesaksian pelayanan dan bulan keluarga. Karena itu di dalam perayaan minggu hari ini, kita diterangi dengan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Ada satu nats firman Tuhan yang tertera di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian yang demikian kesaksian firman Tuhan.
Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah dasar firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah kita, secara khusus dalam penutupan bulan kesaksian dan pelayanan dan bulan keluarga di GKJW Jemaat Tanjung Perak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika memperhatikan tema ibadah kita pada saat ini secara khusus dasar ibadah, Roma pasal 8 ayat 28 mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita melupakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Laku hidup kita seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itu bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam panggilan pertobatan. Untuk itu, mari bersama-sama, masing-masing keluarga mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita secara litani. Kami Sebagai keluarga, seringkali lupa bahwa kami kurang bersungguh-sungguh memperhatikan yang Tuhan ajarkan untuk saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi, dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang tidak egois, selalu menjaga hubungan, dan selalu berlomba untuk rendah hati, serta melayani satu dengan yang lain, dan dimampukan untuk tetap setia menyatakan karya-Mu bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu nyata atas keluarga-keluarga ini Tuhan. Dengan bimbingan dan pertolongan-Mu atas keluarga-keluarga ini, Tuhan akan menjadikan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang setia dan berlomba untuk rendah hati, serta melayani satu dengan yang lain sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan rendah hati dan tulus mengaku dosa-dosa kita, Allah menyatakan pengampunannya seperti yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga ayat 12 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jikalau Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Karena kekuatan kasih mengalahkan segala sesuatu. Amin. Dengan penuh sukacita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 342, Karso Mirsani. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita menyatukan hati,
kita kembali berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus menaungi setiap hati kami, agar kami dimampukan memahami firman Tuhan, terlebih dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya hikmat dan anugerah Tuhan menuntun hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita disapa oleh kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, tertulis di dalam Injil Matius pasal 13. Kita akan memperhatikan bersama-sama ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk jemaat semuanya, Injil Matius pasal 13, ayat 31 hingga ayat yang ke-35, demikian kesaksian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan, terlebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua dimanapun panjenengan berada. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita menjumpai atau bahkan kita sendiri yang juga melakukan hal ini. Yaitu kita seringkali memandang atau melihat sesuatu itu kalau sudah fokus kita pada sesuatu yang sudah kelihatan bagus, yang kelihatan indah, yang kelihatan itu sudah baik begitu. Atau mungkin saja gampangnya seringkali fokus kita melihat segala sesuatu itu ketika kita melihat semuanya itu sudah kelihatan tertata, rapi begitu. Seringkali kita melihat bahwa yang sudah rapi itu kita acungi jempol dan kita terheran-heran dengan hal itu. Salah satu contohnya begitu. Kalau kita memperhatikan selama masa pandemi ini, kita beribadah dengan cara online. Nah, kita menerima tampilan-tampilan warga jemaat dapat mirsani di akun YouTube. Jadi ada rekaman video untuk ibadah yang menuntun panjenengan semua. Ibadah itu ketika ditampilkan di YouTube memang masih ada hal-hal yang mungkin kecil begitu, kekeliruan, kesalahan. Tetapi rangkaian ibadah itu ternyata ketika sudah ditampilkan menjadi satu rangkaian yang indah, rangkaian yang baik dan kita jemaat sekalian bisa menikmatinya. Tetapi perlu kita ketahui Ibu Bapak, ternyata dari tampilan yang indah itu
tidak langsung sekali jadi seperti itu. Ada proses-proses panjang yang harus dilalui, ada bagian-bagian kecil yang memang harus dilalui dalam proses pembuatan itu. Nah, Ibu Bapak, apa yang bisa panjenengan nikmati seperti ibadah hari ini, ternyata prosesnya itu tidak sekali jadi atau tidak dengan waktu yang singkat. Ada waktu yang panjang yang diberikan. Ada tahapan-tahapan mulai dari tahapan yang paling sederhana, mempersiapkan bahan-bahannya, mempersiapkan materinya, kemudian mulai mengambil gambar, kemudian mulai mengedit, render, dan proses-proses selanjutnya. Paling kurang teman-teman multimedia itu biasanya menyiapkan sampai 2 hari. Apa yang ingin saya katakan pada panjenengan Ibu Bapak, ternyata sesuatu yang luar biasa, yang baik dan indah itu ternyata ada proses yang dilalui. Ada hal-hal kecil yang harus dilewati, yang harus dialami di dalam prosesnya untuk mencapai sesuatu yang besar itu. Perumpamaan tentang biji sesawi yang kita baca, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita pada saat ini, khususnya di dalam perayaan ibadah minggu ini, mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kecil dan sederhana itu ternyata juga bisa berdampak besar. Meskipun dalam kehidupan kita, jujur kita mau mengakui kadang-kadang fokus kita hanya melihat sesuatu itu kalau sudah kelihatan besar. Sesuatu itu kalau kelihatan baik, sesuatu itu kalau kelihatan sudah tertata rapi. Atau paling kurang kita itu selalu melihat hasilnya tanpa melihat prosesnya. Nah, seringkali proses yang kecil-kecil ini diabaikan, padahal dalam proses yang kecil-kecil ini adalah sesuatu yang sangat menentukan. Sama seperti biji sesawi ini, biji sesawi dikatakan di situ adalah salah satu jenis benih yang paling kecil. Tetapi benih ini pada akhirnya bisa tumbuh, bahkan dia bisa menjadi pohon dan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Ibu Bapak, tentu biji sesawi yang dimaksudkan ini tentu berbeda dengan biji sawi yang kita miliki atau yang kita pahami saat ini. Saya pernah mendapat informasi bijinya itu memang kecil, tetapi saya belum tahu secara pasti yang dimaksud sesawi dalam konteks Injil Matius itu wujudnya seperti apa, tetapi bijinya itu kecil sekali. Nah, dengan mengutarakan, menyampaikan perumpamaan ini, sejatinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ternyata yang kecil-kecil itu, yang sederhana-sederhana itu juga penting untuk diperhatikan. Nah, dalam bacaan kita bukan hanya sesawi tetapi juga ragi yang diungkapkan Tuhan Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga itu. Ragi itu juga barang yang sederhana. Mungkin tidak terlalu banyak untuk bisa membuat adonan itu berkembang. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan sesuatu yang kecil, memperhatikan sesuatu yang terkadang diabaikan dalam kehidupan kita menjadi penting untuk menjadi perhatian kita. Seringkali memang dalam kehidupan kita mengabaikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Di dalam penutupan bulan keluarga, khususnya di rancangan khotbah GKJW, memberi sebuah judul khotbahnya adalah mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana Ibu Bapak kita mewujudkan kerajaan surga di dalam kehidupan keluarga? Apa yang panjenengan bayangkan keluarga itu seperti kerajaan surga? Mungkin kalau keluarga itu harmonis, keluarga itu tidak pernah ada masalah, keluarga itu hidupnya saling mengasihi, hidupnya berkecukupan, bahkan dalam keluarga itu apa saja yang diinginkan, apa saja yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Nah, mungkin itu gambaran keluarga itu seperti suasana kerajaan Allah. Tapi bagaimana kalau dalam kehidupan keluarga itu tiap hari bengkerengan, tiap hari tukaran, tiap hari ada saja masalah yang muncul.
Tentu yang kita rasakan tidak mungkin ini rasanya kerajaan surga semacam ini. Tetapi kenyataannya memang dalam kehidupan kita kan tidak pernah lepas dari masalah. Gara-gara masakan kurang manis atau kurang asin saja, itu kadang-kadang bisa menjadi masalah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik, beberapa hari yang lalu, ya belum lama ini, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, pada malam hari saya kebetulan membuka WA begitu. Saya melihat ada salah satu warga jemaat yang membuat status begitu. Beliau mengatakan kalau tidak salah ingat, saya membaca ternyata kebahagiaan hidup dalam keluarga itu bisa kita dapatkan dengan tidak mempersoalkan permasalahan-permasalahan kecil. Artinya memang yang dimaksudkan kadang-kadang hanya karena masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita itu bisa menjadi persoalan-persoalan besar dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita memperhatikan masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita, bukan berarti kita begitu saja melupakan itu menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Dengan kita memperhatikan dalam kehidupan kita hal-hal kecil yang sederhana dalam kehidupan kita, tentu itu juga bisa menolong kehidupan kita untuk mendapatkan suasana kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, kalau tadi di awal saya menanyakan bagaimana kita bisa membangun suasana keluarga itu seperti suasana kerajaan surga, tentu kalau di dalam kehidupan kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, mungkin pertanyaan saya tidak perlu dijawab nggih. Kalau saya bertanya pada panjenengan, apakah panjenengan bersyukur memiliki pasangan hidup seperti yang saat ini panjenengan miliki? Mboten usah dijawab. Kalau dijawab, itu nanti malah jadi persoalan. Apakah panjenengan bersyukur dengan suami panjenengan? Apakah panjenengan bersyukur dengan istri yang panjenengan pilih? Apakah panjenengan bersyukur dengan anak-anak panjenengan? Apakah juga anak-anak bersyukur memiliki orang tua seperti yang panjenengan miliki saat ini? Kalau Anda bersyukur, kalau kita bersyukur, Ibu Bapak, suasana kerajaan surga sudah ada di situ. Hal yang kedua, Ibu Bapak, supaya kita mendapatkan suasana kerajaan surga dalam kehidupan keluarga, tentu hal-hal kecil dalam kehidupan kita perlu dilakukan. Contohnya, mengapresiasi. Memberi penghargaan atas apa yang sudah dilakukan, baik itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, ataupun siapapun yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Mumpun titik-titik dipaido. Salah titik, wah kamu ini begini, kudune ngene. Mari coba menghargai, mari coba memberikan apresiasi kepada seluruh anggota keluarga kita dalam kehidupan kita. Dengan apresiasi, dengan penghargaan itu bisa saja membuat mereka merasa percaya diri. Hal-hal kecil dalam kehidupan kita bisa kita wujud nyatakan dengan perhatian kita kepada keluarga kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang biji sawi ini mengajar kepada kita untuk memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Memperhatikan sesuatu yang sering kali terabaikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Mungkin dulu kehidupan keluarga jarang sekali bisa berkumpul bersama, berdoa bersama. Hal kecil dalam kehidupan iman kita, tetapi jarang dilakukan. Tetapi sampai saat ini kita sudah melakukan, kita sudah membawa keluarga-keluarga kita untuk duduk bersama, berdoa bersama-sama. Suasana kerajaan surga mulai nampak di tempat itu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan biji sawi, di mana yang kecil itu ternyata memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Ada satu ungkapan yang demikian,
banyak sekali orang itu jatuh bukan karena batu-batu besar dalam kehidupannya. Seringkali orang jatuh terpeleset karena kerikil yang ada di dalam perjalanan hidupnya. Jadi sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, memang seringkali itu bisa menjadi penyebab kita jatuh. Tetapi dalam hal kecil itu juga bisa memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Mengakhiri penutupan bulan kesaksian dan pelayanan dan juga bulan keluarga ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa di awal kita membuka kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan, kita diingatkan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, dari Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimulainya bukan dari ujung bumi, tetapi dari Yerusalem, tempat yang kecil. Kemudian di Samaria, tempat yang lebih besar lagi, kemudian baru ke seluruh ujung dunia ini. Artinya bahwa tugas panggilan pelayanan dan kesaksian kita dimulai dari tempat yang paling kecil, dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Karena itu mari Ibu Bapak, meskipun hari ini kita akan bersama-sama menutup kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan sekaligus juga bulan keluarga. Tetapi mari semangat untuk bersaksi, semangat untuk melayani bersama-sama dengan keluarga kita. Kita terus pupuk dan terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan terburu-buru berorientasi pada yang besar dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa kita memiliki harapan yang jauh, memiliki visi yang besar. Tetapi langkah kita, mari kita awali dari hal-hal yang kecil dulu. Mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi anak-anak kita, peduli kepada tetangga kita, peduli kepada rekan-rekan kita. Hal-hal kecil itu yang pada akhirnya akan membawa kita menemukan suasana kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk terus menjadi saksi-saksinya di dalam dunia ini. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang telah berfirman kepada kami, memberi kami hikmat dan pengertian bahwa di dalam kehidupan kami ternyata ada banyak hal yang perlu kami perhatikan meskipun itu kecil. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering mengabaikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk juga memiliki kerinduan memulai segala sesuatu dalam kehidupan kami dari hal-hal kecil yang bermanfaat untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan saudara kita yang mengadakan ibadah pagi hari ini, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, Komisi Pembinaan Anak dan Remaja menyelenggarakan kenaikan jenjang bagi anak-anak
dari kelas yang ada di Jemaat Tanjung Perak ini. Seperti pada umumnya di tahun-tahun sebelumnya, di sekitar bulan Juli selalu identik dengan euforia tahun ajaran baru, yang mana para orang tua sedikit banyak disibukkan dengan berbagai hal, mulai dari penerimaan raport, daftar ulang kelas, sampai sibuk dengan acara wisuda kelulusan para murid yang naik jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini pun tidak terkecuali Komisi Pembinaan Anak dan Remaja akan mengumumkan kenaikan jenjang anak-anak kita ke kelas sesuai usia masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bacakan anak-anak kita yang naik jenjang, yaitu dari jenjang pratama ke jenjang madya. Mereka adalah Alexander Rico Christian, Divo Reka Kaisario Pranugraha, Duta Cara Tembang Merbawani, Nimas Febrina Cahya Dewi, Rafael Tirta Aditya, Susiana Rahmadani, Nah, sekarang anak-anak yang naik dari madya ke jenjang remaja. Mereka adalah Daniel Yudo Bimantoro, dan Sevanya Vega Christine. Itulah anak-anak kita yang telah naik ke jenjang yang lebih tinggi, dari pratama ke madya dan dari madya ke remaja. Selamat untuk anak-anak yang sudah naik jenjang. Kami Pamong KPAR sungguh mengharap kalian akan lebih rajin lagi beribadah, lebih setia lagi beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi Ibu Bapak pembacaan nama-nama anak-anak kita yang sudah naik ke jenjang lebih tinggi. Kenaikan jenjang ini menjadi tanda bahwa proses pembelajaran mereka sudah berakhir pada satu tahap, tetapi akan melanjutkan pada jenjang yang baru. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini juga merupakan minggu terakhir dalam kegiatan bulan kesaksian, pelayanan, dan bulan keluarga. Kita akan bersama-sama menutup rangkaian kegiatan bulan Kespelkel di GKJW Jemaat Tanjung Perak pada tahun 2020 ini. Sebelum kita bersama-sama akan menutupnya, kita akan bersama-sama mendengar laporan sekaligus juga ucapan sambutan dari perwakilan panitia bulan Kespelkel. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya karena saat ini saya berdiri di sini mewakili Ketua Kespelkel, yaitu Bapak TW Ananto Putro yang saat ini tidak bisa hadir. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kami akan melaporkan kegiatan Kespelkel selama 2 bulan yang sudah kita lalui. Puji Tuhan, kegiatan Kespelkel telah berjalan dengan lancar dan baik karena dukungan panjenengan semua dan atas berkat Tuhan. Adapun kegiatan yang kami laksanakan, pertama, ibadah pembukaan telah terlaksana tanggal 26 Juni 2020 yang ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan burung merpati. Yang kedua, di dalam ibadah minggu, 4 minggu pertama ada kesaksian dari beberapa warga jemaat yang telah terlaksana dengan baik. Puji syukur atas berkat-berkat yang mereka terima.
Yang ketiga, ibadah berayat telah dilaksanakan dengan lancar 2 kali, yaitu tanggal 11 dan 25 Juni 2020. Ibadah minggu yang di dalamnya ada pembukaan pelaksanaan bulan keluarga telah terlaksana tanggal 28 Juni 2020. Ibadah Kamisan bulan keluarga telah dilaksanakan dengan lancar tanggal 4 Juli 2020. Ibadah minggu yang di dalamnya ada ibadah Pekan Anak telah terlaksana tanggal 5 Juli 2020. Adapun kegiatannya yaitu anak-anak membuat gambar yang bertemakan COVID-19 dan mengarang yang isinya tentang kebosanan dan kerinduan mereka untuk bersekolah, juga bersekolah minggu selama pandemi COVID-19. Yang kedua, kunjungan ke salah satu warga yang anak-anaknya baru saja ditinggal oleh bapaknya menghadap Tuhan. Yang ketujuh, ibadah minggu yang di dalamnya ada Pekan Wanita telah terlaksana tanggal 19 Juli 2020. Adapun kegiatannya, karena situasi memang belum memungkinkan, kami ibu-ibu hanya melaksanakan satu kegiatan, yaitu kunjungan ke satu ibu atau eyang, dan kami mohon maaf belum bisa mengunjungi ke ibu-ibu atau eyang-eyang yang lain karena situasi. Yang kedelapan, aksi sosial untuk warga yang kena dampak COVID-19 telah terlaksana dengan baik, yang pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan tim tanggul bencana. Ibadah penutupan bulan Kespekel akan dilaksanakan dalam ibadah minggu tanggal 28 Juli 2020 hari ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, demikian laporan kami. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung kegiatan bulan Kespekel ini sehingga berjalan dengan baik, terutama kepada Bapak Pendeta Stevi yang setia mendampingi pelayanan kami panitia Kespekel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Stevi Rumere untuk berkenan menutup kegiatan bulan Kespekel ini. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian kegiatan bulan kesaksian, pelayanan, dan bulan keluarga di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Tanjung Perak di tahun 2020 ini. Mari, dengan kita menutup kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan ini, bukan berarti tugas kita bersaksi berhenti sampai di sini. Tetapi bersama-sama dengan keluarga kita tetap berusaha untuk menjadi saksi Tuhan dan terus melayani di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita menandai penutupan bulan kesaksian dan pelayanan dan bulan keluarga ini dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kegiatan bulan kesaksian, pelayanan, dan bulan keluarga GKJW Jemaat Tanjung Perak tahun 2020 dinyatakan resmi ditutup. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita dari rumah kita masing-masing. Adapun dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Tangan kita mempersiapkan persembahan pada pagi hari ini, kita persiapkan dari lagu KPJ Kidung Pasamuan Jawi 323, Mendahnio Rahayu Tiang Gegriyo. Mendahnio Rahayu Tiang
ing Gusti kangga dia mitra lan tuwing basuki sarwinga rentanya pinundi seko kapi alilingkun sabdanya angabeti awak layan ikhlas rinten dalu angurken asmanya yang sumuyo kawayan terus ikhlas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kita pada saat ini akan dipimpin oleh keluarga dari Bapak Wawan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini boleh kami dengar dari hamba-Mu dan bisa menjadi berkat kekuatan buat kami semuanya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Jamah dan berikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan, agar dapat bersukacita dan bersyukur selalu kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan kiranya Tuhan berkati dan sertai terus dalam pelayanannya, agar menjadi pemberita firman-Mu di mana saja berada. Bahkan kesehatan selalu dalam pelayanan, kesehatannya selalu dalam pelayanannya, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan di dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini adalah biji mata-Mu yang sangat berharga, dan Tuhan pasti memeliharanya dan mencukupkannya. Pada hari ini juga Tuhan, kami bersyukur secara khusus. Kami berdoa buat seluruh keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu, khususnya di GKJW Jemaat Tanjung Perak, yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online saat ini. Engkau tahu Tuhan, keberadaan kami semua saat ini terpisah satu dengan yang lain, berupaya untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah-ibadah keluarga, melalui ibadah-ibadah online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan kami berusaha untuk memahami dan mengerti dari semuanya yang terjadi saat ini. Kiranya ini adalah pembelajaran yang baik bagi kami semuanya, untuk kami tetap belajar setia kepadamu dalam keadaan apapun, untuk kami bisa berlaku tertib dan berlaku sehat di dalam menjaga kondisi tubuh kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kepada kami semua, tiap keluarga di GKJW Jemaat Tanjung Perak ini, mulai dari setiap kepala keluarga atau rumah tangga, kiranya Tuhan sertai di dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berikan pertolongan apabila di dalam pekerjaannya mengalami kesulitan. Tuhan juga berikan hikmat agar dapat membimbing keluarga ini untuk selalu bersyukur kepadamu.
buat istri atau ibu rumah tangga, kiranya Tuhan berkati dan berikan pertolongan-Mu di dalam mengurus suami dan anak-anaknya. Dalam aktivitas pekerjaan di rumah, Tuhan juga berikan kekuatan dan kemampuan. Dalam membimbing anak-anak juga, Tuhan berikan kemampuan buat anak kekasih dalam keluarga ini. Juga Tuhan berkati dalam pendidikan maupun dalam aktivitas belajar atau bermainnya. Tidak lupa kami juga berdoa buat orang tua kami semuanya terkasih, mertua, saudara, keluarga di tempat ini, di jemaat-Mu ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah setiap hati mereka dan sertai mereka selalu dalam setiap aktivitasnya. Berikan kesehatan supaya mereka dapat beraktivitas dengan baik. Biarlah mereka juga rindu selalu beribadah dan mengucap syukur kepadamu. Inilah seru dan permohonan kami kepadamu, karena hanya Engkaulah pengharapan yang sejati. Doa ini akan dilanjutkan oleh istri kami. Bersyukur Tuhan atas apa yang sudah kami terima dan yang akan kami terima. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami membawa dalam doa kondisi yang saat ini sedang kami hadapi, bangsa Indonesia hadapi, dan juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kami sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di bawah bumi ini, setiap kejadian atas kendali dan sepengetahuan Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Untuk itu Tuhan, kami juga percaya pandemi COVID-19 ini pun kami bisa kendalikan atas kekuatan daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mereka semua yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan, berikanlah pertimbangan yang baik, berikanlah anugerah hikmat daripada-Mu, sehingga kebijakan yang mereka ambil untuk kebaikan bersama. Kami juga membawa dalam doa para dokter, perawat, tenaga medis, dan semua bagian yang ikut ambil di dalam penyelesaian masalah ini. Berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan bagi keluarga mereka. Tuhan kiranya juga tolong supaya mendukung usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga membawa dalam doa kami semua sebagai warga negara Indonesia, masyarakat, kami sebagai keluarga GKJW Tanjung Perak, berikan kami kedisiplinan yang baik, ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada aturan yang memang harus kami lakukan untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberi kekuatan buat kami untuk bisa melalui semua ini. Kami rindu untuk kami bisa bersekutu sebagaimana mestinya, kami bisa bertemu, kami bisa bekerja sebagaimana dulunya, anak-anak kami bisa sekolah seperti biasanya. Usaha, bisnis, pekerjaan kami semua bisa berjalan dengan baik. Kami percaya saatnya akan tiba. Kami juga mohon kekuatan untuk kami setia melakukan semuanya. Dan kami percaya hanya kami bisa lakukan kalau kami di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah selalu bangsa kami dan semua bangsa di seluruh dunia. Doa ini kami haturkan dan kami percayakan hanya di dalam satu nama, pengharapan kami selamanya, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah semua kegiatan-kegiatan di gereja GKJW ini dan semua GKJW yang lainnya ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas bulan keluarga ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Inilah ya Bapa seruan kami dan permohonan kami. Untuk selanjutnya perkenankan setiap kami menaikkan doa kepada Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan hidup kami, segala beban-beban yang harus kami tanggung di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau mengetahui setiap kami Tuhan dengan segala pergumulan dan segala persoalan hidup kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberi kami kekuatan untuk menanggung segala beban pergumulan hidup kami. Terlebih berkenan kiranya Tuhan pun memberi jalan keluar dari segala persoalan-persoalan hidup kami, agar kami di dalam menjalani hari-hari kami dapat kami jalani dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Terlebih ajar setiap kami untuk berserah diri ke hadirat Tuhan, supaya dengan penyerahan diri kami, Tuhan berkarya penuh di dalam hidup kami. Di saat ini ya Tuhan, kami pun rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit, baik karena sakit penyakit yang dialami, maupun juga saudara-saudara kami yang sakit oleh karena usia yang sudah lanjut. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, memberi kekuatan baru, memberi kesembuhan di dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami memperoleh kekuatan dan dapat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam kehidupannya masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah diyuswa. Di dalam karingkihannya Tuhan, kami mohon Engkau pun memberi kekuatan, Engkau pun berkenan memberi penghiburan di dalam kehidupan orang tua kami ini. Sehingga di masa-masa lanjut usianya, orang tua kami tidak kehilangan harapan, tetap teguh berpegang pada keyakinan di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kehidupannya. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk pergumulan anak-anak kami di masa-masa mereka menempuh studi khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan tetap memberikan semangat pada anak kami untuk belajar. Demikian pun juga Tuhan memberikan ketekunan dalam kehidupannya untuk belajar. Roh Kudus Tuhan memberi anak-anak kami semangat agar mereka dengan tekun, dengan sungguh-sungguh tetap melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab belajarnya dengan baik. Berkati para orang tua yang senantiasa mendidik, senantiasa dengan penuh kasih menjadi pembimbing dalam kehidupan anak-anak kami. Berikan pada orang tua ini hikmat, kebijaksanaan, roh kesabaran dari Tuhan, agar mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Terlebih Bapa, di saat ini, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini bersuka cita oleh karena bertambahnya usia, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah bertambahnya usia ini menjadi satu tanda bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara kami ini. Besar harapan kami ya Tuhan, kiranya Roh Tuhan juga berkarya atas diri saudara-saudara kami ini, memberkati dalam kehidupannya ke depan, khususnya di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa, perkenankan kami juga menyerahkan persembahan kami yang telah kami himpun dan kami satukan. Perkenan kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan kami layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk juga mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami pun akan mengakhiri rangkaian ibadah kami, khususnya di dalam ibadah penutupan bulan kesaksian pelayanan dan bulan keluarga di GKJW Jemaat Tanjung Perak ini. Mampukan kami untuk terus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami, doa kami ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkenan mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari bersama-sama kita undur dari ibadah kita pada saat ini. Kembali melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan tetap setia dalam tugas pengutusan kita sebagai saksi Kristus. Mari bersama-sama dengan keluarga kita wujudkan kesaksian kita dengan menjaga kehidupan kita tetap sehat, tetap tenang, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Dan biarlah melalui tuntunan kasih Tuhan kita dimampukan untuk terus berkarya menjadi mitra Allah di dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan Roh Kudus, memberkati dan menyertai jemaat semuanya dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dengan kita bersama-sama puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 450, Sumonggo Makaryo. Demikian Bapak Ibu ibadah pada hari ini tanggal 26 Juli 2020 di dalam rangka penutupan bulan kesaksian pelayanan dan keluarga. Kami Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.